difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua untuk mendiskusikan bagaimana kepala sekolah dan guru dapat mendampingi dan mendukung implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Dan untuk bulan September ini, Lokakarya dilaksanakan secara daring dengan pola 8JP per 45 menit dalam rentang waktu 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 26 September 2022. Peserta Lokakarya ini adalah para kepala sekolah dan perwakilan 2 guru hebat yang merupakan alumni PKP dari wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Total peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah 507 orang. Ya, keren banget. Dan narasumber yang akan berperan aktif dalam kegiatan ini adalah 37 orang fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua yang hebat dan keren. Bapak Kepala, pada acara pembukaan ini telah hadir juga beberapa perwakilan penanggung jawab PSP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, dan BPMP Provinsi Banten. Semoga dengan dukungan pihak dinas dan BPMP akan meningkatkan. Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu ketika dalam penyelenggaraan program sekolah penggerak maupun acara-acara seremonial, acara-acara yang menjadi tahap-tahap dari program sekolah penggerak ini terdapat berbagai kekurangan yang bisa saja membuat Bapak dan Ibu kurang nyaman. Silahkan sampaikan saja kepada kami. Insya Allah kami akan senantiasa melakukan upaya untuk melakukan perbaikan, sehingga di masa mendatang kegiatan-kegiatan seperti ini, pelaksanaan program-program lainnya, kami dapat bekerja secara optimal demi melayani Bapak dan Ibu beserta guru-guru tenaga kependidikan lain, sehingga berujung pada success story kita bersama dalam mengubah pendidikan, melayani peserta didik untuk mempersiapkan mereka di dalam kehidupan nyata nantinya. Bapak Ibu saya hormati, selanjutnya karena saya ditugaskan untuk mengarahkan, menyampaikan kebijakan balik ke guru penggerak Provinsi Banten dan kemudian membuka, saya mau mulai dari membuka terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan membaca basmalah kegiatan Lokakarya 1 program sekolah penggerak angkatan kedua ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan demikian kegiatan Lokakarya ini secara resmi telah dibuka. Bapak Ibu saya hormati, tugas selanjutnya bagi saya adalah memberikan arahan, menyampaikan kebijakan balik guru penggerak Provinsi Banten. Saya hanya ingin berpesan kepada Bapak dan Ibu, dan terutama kepada diri saya sendiri, mari sama-sama kita lanjutkan merojong dalam rangka berperan serta mentransformasi pendidikan di Provinsi Banten menuju arah yang lebih baik. Apakah pendidikan saat ini kurang baik sehingga kok kita harus bertransformasi? Rasanya pilihannya bukan itu. Pilihannya adalah kita masih berkesempatan untuk selalu meningkatkan, memperbaiki diri, dan kemudian memberikan layanan terbaik bagi anak didik kita. Kondisi sekarang seperti apa, tapi kemudian masih ada peluang untuk melakukan layanan pendidikan bagi peserta didik kita secara lebih baik. Bapak dan Ibu saya hormati, yang kedua adalah yang selalu saya sampaikan, sebagaimana pada program guru penggerak, program sekolah penggerak, mestinya
sebuah program. Program sekolah penggerak seharusnya dipandang sebagai sebuah pergerakan. Kita yang telah secara premier, secara premium diberikan layanan, difasilitasi oleh Kemendikbudristek, yang walaupun di tahun kedua ini pelaksanaannya tidak seperti yang angkatan pertama karena adanya perubahan organisasi dari P4TK kemudian dialihkan menjadi Balai Guru Penggerak, tapi kemudian semoga tidak kurangi semangat kita. Lagi-lagi saya harus sampaikan, kita memandang ini sebagai sebuah pergerakan. Bapak dan Ibu, selesai program bukan berarti selesai. Selesai program, kita berupaya menerapkan apa yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan, dari berbagai kesempatan termasuk lokakarya, untuk kemudian kita terapkan di dalam pembelajaran di sekolah kita. Para kepala sekolah menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang di program ini, tapi kemudian yuk kita lanjutkan berusaha untuk mengisi bentuk perencanaan kita itu. Sebelumnya kita punya silabus, sebelumnya kita punya RPP gitu, bahkan didahului dengan pro, mes gitu, pro sem gitu. Tapi sekarang tiba-tiba kita mengenal modul ajar. Kita seharusnya tidak hanya sekedar mendiskusikan nama dari dokumen apa yang kita buat, tetapi justru kita cerita tentang perencanaan itu apa, bagaimana menyusun perencanaan, dan kemudian apa manfaatnya. Kalau kita berhenti diskusi hanya pada nama, kita sibuk di sana dan kemudian mendiskusikan komponen, tapi nyatanya tidak klop antara perencanaan dan yang kemudian dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, kemudian tidak klop yang menjadi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan ketika proses pembelajaran, dan kemudian bagaimana mengakses gitu, rasanya akan menjadi sia-sia istilahnya apapun. Untuk itu marilah kita berkomitmen, kita rencanakan pembelajaran ini bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi karena sebagai filosofi bahwa setiap apa yang kita lakukan kita mesti rencanakan. Kita tahu persis bahwa pelaksanaan atau perencanaan yang baik akan menjamin pelaksanaan pembelajaran yang baik, dan karena itulah kita melakukan itu. Bapak dan Ibu saya hormati, saya pikir banyak yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat berkegiatan. Saya akan mengikuti terus karena saya juga ingin selalu belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi peran serta perkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut bergotong royong dalam mentransformasi pendidikan. Salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sigito atas kunjungan ya kepada kami ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di ujung acara. Pembukaan. Dan demikianlah acara pembukaan ini pada pagi hari ini, dan kita akhiri pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.